Coba bayangkan, Anda lagi santai, buka layar ponsel, terus menggulir TikTok tanpa tujuan tertentu. Rutinitas yang sangat familiar buat kita semua ya. Iya, persis. Dan tiba-tiba, ada satu tren yang sangat viral lewat di beranda Anda. Anda lihat, anak-anak muda, banyak dari mereka dari luar negeri, pakai riasan wajah yang sengaja dibuat sangat tebal. Oh, saya tahu kemana arah obrolan ini. Mereka pakai concealer pucat di bibir kan? Betul banget. Concealer pucat, rambut yang ditarik ke belakang jadi kunciran super ketat, dan pakai pakaian olahraga atau tracksuit yang serba kebesaran. Terus mereka biasanya lip sync pakai musik grime atau niruin logat Inggris jalanan. Ya, tren ini dikenal banget dengan nama Chef Check. Dan kalau kita bicara soal angka nih, ini bukan tren kecil-kecilan loh. Video dengan tagar ini udah ditonton lebih dari 1 miliar kali. 1 miliar tayangan itu angka yang masif banget. Banget. Bagi kebanyakan anak Gen Z yang nonton atau ikut-ikutan bikin videonya, ini mungkin cuma sekedar estetika digital aja, atau tantangan dandan sesaat buat ngumpulin likes. Kostum lucu-lucuan doang di pikiran mereka. Tepat. Tapi di balik filter wajah dan musik yang menghentak itu, ada sejarah yang luar biasa kelam tentang konflik dan kebencian kelas sosial di Inggris. Sejarah yang sayangnya sering banget terlupakan. Makanya, halo dan selamat datang. Hari ini kita bakal melakukan penelusuran mendalam terhadap sebuah buku yang sangat membuka mata, berjudul Indexing Chaff on Social Media, karya Emilia Di Martino. Buku yang sangat brilian. Misi kita hari ini jelas banget. Kita mau menelusuri jejak evolusi kata chow ini, mulai dari akar bahasa aslinya yang sebenarnya sangat polos, lalu bagaimana media raksasa membajak kata ini jadi senjata penindasan, sampai akhirnya entah bagaimana kata ini dicuci bersih dan bangkit lagi sebagai tren internet. Oke, mari kita urai ini. Halo, senang sekali rasanya bisa menemani Anda di eksplorasi kita kali ini. Kalau ada satu hal yang selalu konsisten dalam sejarah peradaban kita, itu adalah fakta bahwa bahasa tidak pernah benar-benar netral. Pasti selalu ada beban di balik sebuah kata. Betul, bahasa selalu menjadi cermin dari siapa yang sedang memegang kendali di masyarakat. Kata-kata gaul yang sering kita lempar begitu aja, sebenarnya menyimpan jejak kekuasaan tentang siapa yang berhak memberi label dan siapa yang terpaksa menerima label itu. Wah, itu poin yang kuat banget. Sebuah label sosial dibiarkan liar tanpa ada rasa empati sedikit pun. Nah, untuk bisa benar-benar merasakan dampaknya, kita harus memutar waktu ke belakang nih. Dari mana sebenarnya kata cawi ini lahir? Kalau ditanya ke orang Inggris di awal tahun 2000-an, kebanyakan mungkin cuma angkat bahu ya. Iya, atau ngasih jawaban asal-asalan. Tapi riset Di Martino menggali jauh lebih dalam. Kata ini ternyata kemungkinan besar berakar dari bahasa Romani. Bahasa komunitas Gipsi ya. Benar. Ada kata cawi atau cavo dalam bahasa Romani yang artinya cuma anak kecil atau anak laki-laki. Itu aja. Nggak ada makna negatif sama sekali. Sama sekali nggak ada tendensi kebencian atau unsur hinaan. Murni cuma panggilan sayang atau sebutan netral buat anak-anak. Yang sangat memukau di sini adalah bagaimana dinamika peminjaman bahasa itu berputar balik. Di dunia linguistik, polanya biasanya selalu sama loh. Gimana tuh polanya biasanya? Bahasa dari kelompok dominan atau elit biasanya yang menyerap dan mendikte kosakata kelompok minoritas. Tapi kasus Carver ini mendobrak aturan itu. Ini fenomena super langka, di mana istilah dari kelompok yang secara historis terpinggirkan justru ditarik masuk ke bahasa Inggris arus utama. Dan parahnya, setelah diserap, kata itu malah dibelikan jadi senjata untuk menyerang orang-orang di pinggiran itu sendiri. Persis banget. Ironis kan? Sangat ironis. Dan jejak sejarahnya nggak cuma berhenti di bahasa Romani. Ada juga variasi regionalnya. Di wilayah timur laut Inggris, tepatnya di area Tyneside sekitar tahun 90-an, masyarakat lokal udah akrab dengan istilah Carver. Ah ya, Carver ini ada hubungannya sama kerusuhan lokal waktu itu? Betul, kata ini mulai ramai dipakai berbarengan sama kerusuhan di sana. Charpuver mulai ditempelkan sebagai label buat anak-anak muda kelas pekerja yang suka bolos sekolah atau nongkrong di sudut jalan pakai baju olahraga merek Kappa. Dan otomatis mereka langsung dicurigai sebagai biang kerok kenakalan remaja ya. Benar, bahkan dituduh sebagai sindikat pencurian mobil. Disinilah psikologi massa mulai bermain. Manusia itu kan punya kecenderungan yang aneh. Kalau kita melihat sebuah kata populer, tapi kita nggak tahu asal-usul pastinya, kita tuh males cari tahu. Kita lebih suka ngarang cerita sendiri. Tepat, kita lebih suka ngarang cerita yang kebetulan sangat pas dengan prasangka buruk kita sendiri terhadap kelompok tertentu.
Fenomena ngarang-ngarang asal-usul kata supaya cocok sama stereotip ini di buku disebut sebagai folk etymologies atau etimologi rakyat. Karena orang-orang kelas menengah ke atas ini melihat anak muda nongkrong pakai celana training di perumahan subsidi, mereka mulai bikin singkatan palsu. Iya, tiba-tiba menyebar rumor kalau CHEV itu singkatan resmi dari Council House and Violent. Artinya, orang yang tinggal di perumahan subsidi pemerintah dan punya sifat suka kekerasan. Itu udah cukup buruk loh. Tapi ternyata ada versi lain yang jauh lebih merendahkan. Betul banget. Ada yang menyebarkan singkatan Council House Average Vermin. Bayangkan, mereka benar-benar pakai kata vermin yang artinya hama. Hama rata-rata dari perumahan subsidi. Ini bukan lagi sekedar bahasa gaul sih, ini udah masuk ranah dehumanisasi yang sangat kejam. Memang sengaja dibuat kejam. Penciptaan akronim palsu ini sama sekali bukan kebetulan atau lelucon bahasa doang. Ini adalah instrumen psikologis. Maksudnya buat menjustifikasi kebencian mereka. Betul. Dengan bikin singkatan kayak gitu, masyarakat arus utama tuh sedang mencoba membenarkan kebencian kelas mereka. Seolah mereka mau bilang, "Hei, kami bukan pembenci yang nggak masuk akal kok. Lihat aja namanya. Mereka ini secara harfiah emang ditakdirkan jadi hama pengganggu." Cara yang sangat rapi ya buat cuci tangan dari diskriminasi. Dan kalau kita pikir itu udah cukup elitis, tunggu sampai kita dengar mitos dari kalangan atas. Mitos tentang anak sekolah elit itu ya? Iya, ada satu cerita kalau kata ini diciptakan sama anak-anak sekolah elit di Cheltenham. Konon kepanjangannya Cheltenham Average. Cheltenham itu daerah yang prestisius banget di Inggris. Banget. Terkenal dengan sekolah khusus perempuannya yang sangat mahal, Cheltenham Ladies College. Ceritanya para siswi elit di sana bikin singkatan ini khusus buat ngejek pemuda lokal dari kelas pekerja yang sering mereka lihat. Karena dianggap jauh di bawah level sosial mereka. Kisah Cheltenham ini benar-benar merangkum esensi dari fenomena ini. Nggak peduli ceritanya akurat 100% secara historis atau enggak, yang penting itu fungsinya. Fungsinya buat bikin sekat yang jelas ya. Betul. Etimologi buatan ini dipakai aktif buat narik garis batas yang tebal antara kita yang punya uang dan berbudaya melawan mereka yang dianggap norak dan miskin. Nah, itu membawa kita ke momen di mana segalanya meledak. Disinilah bagian yang sangat menarik. Bayangkan, kita ada di tahun 2004. Tahun yang jadi titik balik besar. Kata CHAV bukan lagi sekedar bisik-bisik anak sekolah elit. Kata ini meletus jadi fenomena nasional. Saking masifnya, kamus bergengsi, Oxford, sampai menobatkan CHAV sebagai Word of the Year di 2004. Media masa Inggris benar-benar kehilangan akal sehat dan terobsesi sama tren ini. Dan ketika tabloid mulai mencium ada tren yang bisa dijual, mereka mulai main-main sama bahasanya. Mereka ciptakan seluruh ekosistem kosakata baru. Ledakan kosakata yang luar biasa liar. Buku Di Martino mencatat istilah-istilah kayak chavtastic atau chavalicious buat mengejek gaya pakaian yang mereka anggap norak. Bahkan ada chavalanche, kan? Iya, gabungan chav dan avalanche atau longsoran salju. Ini dipakai wartawan buat mendeskripsikan kepanikan warga kelas menengah saat lihat gerombolan anak muda pakai topi berberi menyerbu pub lokal. Digambarkan seolah itu bencana alam. Menggambarkan remaja sebagai bencana alam itu sendiri udah bermasalah. Tapi kalau diamati lebih dekat, ada dimensi gender yang jauh lebih gelap di sini. Muncul istilah chavet. Chavet, ini khusus menargetkan perempuan dari kelas pekerja kan? Nggak cuma diinjak karena miskin, tapi dihakimi secara seksual. Tabloid bikin artikel panjang yang menggambarkan mereka sebagai ibu remaja yang nggak bermoral ya. Betul, dibilang tukang bikin onar, dan menor pakai emas palsu, punya anak dari pria berbeda-beda. Ini titik temu brutal antara kebencian kelas dan bias gender yang seksis. Tapi ironisnya, senjata ini akhirnya mantul ke atas. Begitu populer, orang modifikasi kata ini buat nyerang kaum elit. Media mulai pakai kata chavocracy atau chevistocrat. Pergeseran makna yang sangat klasik dalam linguistik. Coba bayangkan Pangeran Harry waktu masih muda, sering masuk tabloid karena skandal mabuk atau kostum pesta yang nggak pantas. Media langsung mulai belinya chavocrat. Atau selebritas kaya dan istri pemain bola yang sering disebut wags. Iya, orang kaya baru yang pamer mobil atau rumah mewah dianggap terlalu mencolok sama aristokrat lama, langsung dicap chaviskrat. Jadi akhirnya, kata ini dipakai buat menghukum siapa aja yang dianggap kampungan, nggak peduli saldo bank mereka miliaran. Coba kita renungkan sejenak soal infrastruktur penyebarannya. Di awal tahun 2000-an,
Belum ada algoritma TikTok. Mesin penyebarnya adalah media cetak dan generasi pertama forum internet. Ada satu situs web yang dibahas di buku, chefscam.com. Dari namanya aja udah ketahuan, scam, sampah. Situs itu spesifik buat orang-orang diam-diam memotret remaja kelas pekerja di halte atau supermarket, terus diunggah biar ribuan orang asing bisa ngolok-ngolok pakaian mereka. Terstruktur banget ya kerjasama antara forum internet dan tabloid ini? Mereka berhasil ngambil isu ketimpangan ekonomi dan kemiskinan, lalu mengemasnya jadi hiburan nasional. Kebencian kelas tiba-tiba jadi tontonan kasual. Bicara soal tontonan, kita nggak bisa lepas dari peran televisi. Di era itu, ada karakter fiksi yang jadi wajah fenomena ini di acara komedi Little Britain. Namanya Vicky Pollard. Visual karakter ini sangat ikonik sekaligus problematik. Diperankan aktor pria dewasa, didandani pakai setelan kapa merah muda, rambut pirang ditarik jadi kuncir kuda yang super kencang, anting bulat besar, dan bicara cepat pakai bahasa gaul jalanan yang hampir nggak bisa dimengerti. Vicky ini inkarnasi semua stereotip terburuk yang disatukan dalam satu tubuh. Leluconnya gelap banget, ada adegan dia ditanya pekerja sosial soal bayinya, dan sambil ngunyah permen karet, dia jawab, baru aja menukar bayinya dengan CD Westlife. Penonton malah tertawa terbahak-bahak. Masalahnya, karakter ini awalnya mungkin satir, tapi dampaknya di dunia nyata nggak ada lucunya. TV mengaburkan fiksi dan realitas. Bukannya sadar itu absurd, masyarakat malah menjadikannya konfirmasi ya. Di puncaknya, ada stiker No Chaffs di kereta London. Toko dan bar mulai melarang masuk siapa aja yang pakai topi bisbol merek tertentu atau jaket hoodie. Pakaian dikriminalisasi murni karena imajinasi publik. Gila banget, bayangin jaket hoodie bikin Anda dilarang masuk toko. Tapi ada studi kasus yang jauh lebih tragis di buku ini, tentang Jade Goody. Bintang reality show Big Brother itu ya? Betul. Media melabelnya secara permanen sebagai Ultimate Celebrity Chaff. Jade tumbuh dalam kemiskinan ekstrim, nggak dapat akses pendidikan layak. Begitu dia masuk TV, media menerkamnya. Media menyoroti ketidaktahuannya soal pengetahuan umum, seolah itu lelucon nasional. Logat jalanannya jadi bahan tertawaan. Kalau dia pakai slang kayak cocing buat nongkrong atau dino untuk uang, tabloid bakal bikin artikel yang mempertanyakan kecerdasannya. Kisah Jade Goody adalah cermin paling jernih buat melihat kemunafikan media saat itu. Puncak tragedinya terjadi di 2007 saat dia ikut Big Brother edisi selebritas. Terjadi perselisihan dan Jade melontarkan komentar rasis ke kontestan asal India. Dan mari kita tegaskan di sini, komentar rasis itu sepenuhnya salah. Kita laporkan secara objektif bahwa rasisme tidak punya tempat dan tidak bisa dibenarkan. Sepakat, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Tapi coba lihat reaksi media dan publik Inggris waktu itu. Bukannya menggunakan momen itu buat mengedukasi publik kenapa rasisme itu buruk, mereka malah merespons dengan amarah yang berpusat pada kelas sosialnya. Mereka membalas kesalahan Jade dengan hinaan kelas yang 100 kali lebih brutal. Nyerang asal-usulnya, bukan argumennya. Publik dan tajuk rencana memanggilnya babi, sampah masyarakat, atau yang paling parah limbah genetik. Media merasa dapat izin moral buat menghancurkan karakternya. Dan bagian paling memilukan, beberapa tahun kemudian, Jade didiagnosis kanker serviks stadium akhir. Demi uang untuk masa depan anaknya, sisa hidupnya disorot kamera. Dan media yang bertahun-tahun menghancurkan martabatnya, tiba-tiba berbalik mengeksploitasi kematiannya demi meraup simpati dan oplah. Bikin sesak nafas dengarnya. Bukti nyata media bisa jadikan kelas bawah mesin uang lewat ejekan, lalu membuangnya. Tapi syukurlah, masuk era 2010-an, angin mulai berubah. Masyarakat mulai bangun dari tidur panjangnya. Ada titik balik saat Owen Jones merilis bukunya, Chaffs, The Demonization of the Working Class. Buku itu menampar kesadaran publik bahwa menertawakan orang miskin di TV itu kebencian kelas yang dilegalkan. Pergeserannya masif. Jurnalis dan kelompok hak asasi mulai berargumen kalau pakai kata chef itu bahayanya setara dengan hinaan rasial. Kata ini pelan-pelan diboikot dari televisi. Dan perlawanan paling kuat justru datang dari dalam komunitas itu sendiri. Mereka melakukan reappropriation atau merebut kembali istilah tersebut. Salah satunya gerakan Savi Chavi di 2008. Iya, jaringan digital buat anak muda gypsy dan traveler.
Mereka bikin ruang aman, mengambil kata yang tadinya dipakai buat meludahi mereka, dan menggunakannya dengan bangga. Upaya ini juga terlihat di memoir aktivis kelas pekerja di Hunter yang berjudul Chav Solidarity. Dia memeluk label itu sebagai lem perekat solidaritas. Pesannya jelas, kalian boleh pakai kata ini buat menindas, tapi kami pakai sebagai panji persatuan melawan balik. Jadi apa arti dari semua ini? Dari sejarah berdarah itu, kok kita bisa tiba di fenomena CFC di TikTok tahun 2020? Fenomena yang meledak saat pandemi. Pembuat kontennya dari Amerika, Australia tumbuh di keluarga kelas menengah, tapi meminjam identitas ini kayak kostum Halloween. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kita saksikan di TikTok adalah mesin sterilisasi sejarah yang efisien. Konflik kelas di Inggris yang dulunya menghancurkan nyawa, kini diencerkan secara paksa jadi sekadar pilihan gaya busana. Sebuah estetik. Cuma jadi filter kecantikan doang ya? Benar. Di dunia akademik ini dikaitkan dengan affective authenticity. Anak remaja dari keluarga mapan merasa bosen, jadi mereka sengaja pamer ketidaksempurnaan atau gaya chef sebagai fase pemberontakan. Tragisnya, mereka minjam gaya itu tanpa paham rasa sakit dan stigma di dunia nyata. Mereka cuma pakai tracksuit 15 detik, dapat jutaan likes, lalu hapus make up dan kembali hidup nyaman. Sementara orang yang sejak awal dilabeli kata tersebut masih harus berjuang lawan diskriminasi pas ngelamar kerja. Kata yang dulu setara hinaan rasial, kini dikunyah algoritma jadi tren tarian. Evolusi yang liar banget. Hari ini kita udah lihat kata netral Romani diubah jadi senjata perang kelas, menghancurkan hidup orang seperti Jade, lalu masuk mesin giling internet jadi tantangan dandan. Pesan terpentingnya, bahasa selalu memiliki memori. Ingat itu baik-baik. Kata viral yang kita pakai buat hiburan seringkali menyembunyikan luka dari mereka yang berjuang sebelum kita. Ini memunculkan satu pertanyaan penting, pemikiran untuk Anda renungkan. Jika internet kita mampu mensterilkan kata penindas kelas pekerja jadi estetika 15 detik tanpa rasa bersalah, identitas kelompok marginal mana lagi yang saat ini sedang diam-diam dikemas ulang oleh algoritma jadi tren viral berikutnya tanpa pernah kita sadari? Apakah penderitaan sejarah cuma bakal berakhir jadi konten hiburan murah? Wah, itu pemikiran yang memaksa kita berpikir dua kali sebelum ikut-ikutan tren. Terima kasih banyak udah menyimak penelusuran mendalam kita hari ini. Semoga Anda melihat kata-kata di internet dengan kacamata yang baru. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya. Tetap kritis saat menggulir layar, tetap penasaran, dan selalu bawa empati Anda. Sampai jumpa.